Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Para hadirin hadirat yang kami hormati, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan juga di Lampung. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Ahad kedua di Masjid Gelora di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang kejadian di alam akhirat yang akan kita tutup pada kesempatan kali ini dengan kejadian disembelihnya apa? Kematian. Namun sebelum kita membahas tentang kejadian disembelihnya kematian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kejadian pada hari akhirat nanti setelah terakhir kita membahas tentang apa? Apa pembahasan terakhir kita bulan kemarin? Mau melewati sirat. Sebelum sirat apa? Mengikuti apa? Tuhannya masing-masing. Para manusia mengikuti Tuhannya masing-masing. Yang Tuhannya keris mengikuti apa? Keris. Yang Tuhannya berhala mengikuti apa? Berhala. Maka masing-masing akan mengikuti Tuhannya. Kemana? Ke neraka. Yang tersisa adalah siapa? Orang-orang yang mengaku beriman. Entah itu yang jujur ataupun yang tidak. Yang jujur itu siapa? Kaum mukminin. Yang tidak jujur siapa? Kaum munafikin. Namun setelah itu kaum munafikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipisahkan dengan kaum mukminin dengan sebuah apa? Dengan sebuah tembok tebal.
baru kemudian kaum mukminin dipersilahkan untuk meniti jembatan. Jembatan ini dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan sirat. Apa? Sirat. Sirat itu secara bahasa artinya adalah jalan yang lurus dan terang. Jalan yang apa? Lurus dan terang. Ini secara apa? Secara bahasa. Tapi kalau secara istilah syariatnya ini beda. Makna dari sirat di sini adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka. Yang ujungnya di mana? Ujungnya di surga. Sirat adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas apa? Neraka. Yang berujung dan berakhir di mana? Di surga. Sirat atau jembatan ini adalah merupakan salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Karena keyakinan ini berlandaskan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW dan juga dari ijma'. Yang pertama dalil dari Al-Quran. Apa dalilnya? Al-Quran surat Maryam ayat 17. Surat apa? Maryam ayat berapa? 17. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti akan mendatanginya. Mendatanginya. Loh, mana Ustaz siratnya? Katanya ini dalil menunjukkan adanya apa? Jembatan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mendatanginya. Dalilnya di kata-kata, di kalimat apa? Nya. Titik teman Ustaz. Dalilnya di kata apa? Nya. Akan mendatanginya. Para ulama ini berbeda pendapat. Para ahli tafsir. Ada yang mengatakannya di sini adalah neraka. Ada yang mengatakannya di sini adalah apa? Jembatan tadi. Di antara yang memilih pendapat, di antara ulama yang memilih bahwasanya yang dimaksud dengannya di sini adalah jembatan, para sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tahu semua Ibnu Abbas adalah seorang apa? Seorang pakar tafsir yang paling apa? Yang paling pakar. Ya. Pakar yang paling apa? Paling pakar. Karena beliau langsung berguru kepada siapa? Pada Nabi SAW. Bukan kayak kita. Ngajinya dari apa? Dari buku. Kalau Ibnu Abbas langsung ngaji kepada siapa? Pada Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ka'ab al-Ahbar. Jadi ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya apa? Adanya sirat. Adanya jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka menuju ke mana? Surga. Dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW banyak. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bukan banyak. Banyak. Karena sangat apa? Sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fayudrabus siratu baina dhahranai jahannam." Setelah kejadian-kejadian itu terjadi pada hari kiamat, di antara kejadian yang ada pada saat itu, kata Nabi SAW, kemudian dibentangkan jembatan di atas neraka. Kemudian dibentangkan apa? Jembatan di atas neraka. Fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati. Kemudian aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang pertama kali akan meniti jembatan tersebut sebelum para rasul dan para umat mereka. Jadi yang pertama kali mendapatkan kehormatan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Berbanggalah antum menjadi siapa? Umatnya Nabi SAW. Tapi belum tentu. Jangan bangga dulu. Ini kita sudah ada panutan kita di depan. Tinggal kita ntar bagaimana. Kita akan lihat. Kemudian kata Nabi SAW,
Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Dan pada saat itu tidak ada yang boleh berbicara. Tidak ada yang berhak untuk berbicara kecuali para rasul. Jadi saat itu kita semuanya diam. Yang berhak berbicara hanya siapa? Para rasul. Apa ucapan yang mereka ucapkan? Apakah mereka ngobrol saat itu? Tidak. Yang tidak berhak, yang boleh berbicara hanya para rasul. Dan ucapan yang mereka katakan, kata Nabi SAW, wa kalamur rusuli yawma idzin, dan ucapan para rasul saat itu adalah Allahumma sallim sallim. Apa artinya? Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Siapa yang berdoa seperti itu? Para rasul. Para rasul aja maras. Apa maras? Khawatir. Para rasul saja khawatir. Khawatir apa? Khawatir akan terpeleset. Makanya kita jangan terlalu pede ya. Ya, kalau masalah seperti ini jangan terlalu apa? Pede. Para rasul saja mereka apa? Berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan. Bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan kita? Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana potret dari jembatan tersebut, mengapa kok sampai para orang-orang sekali berrasul saja mereka apa? Merasa khawatir. Ini dalil dari apa? Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalil dari ijma'. Dalil dari ijma'. Di antara yang menukil ijma' para ulama tentang adanya jembatan ini adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi juga. Yang ketiga Imam Abul Hasan apa? Hah? Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan juga Imam Ibnu Battah Al-Akbari. Ini para ulama Islam yang menukil adanya ijma'. Jadi kalau misalnya ada orang tidak percaya adanya jembatan, berarti dia sudah menyelisihi Quran, hadis, sama apa? Ijma'. Dan ini bukan penyimpangan yang remeh. Kalau ada orang tidak percaya adanya apa? Sirat. Sekarang setelah kita mengetahui bahwasannya sirat atau jembatan itu ada pada hari kiamat nanti. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan juga dari ijma' para ulama. Selanjutnya kita ingin mengetahui potret. Bagaimanakah bentuk dari jembatan tersebut. Para sahabat Nabi SAW, setelah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat ada jembatan, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mal jisr, wahai Rasul, bagaimanakah bentuk jembatan tersebut? Bagaimanakah bentuk keadaan jembatan tersebut? Qala, Nabi SAW menjawab, jembatan itu madhadatun mazillatun. Jembatan tersebut sangat licin dan menggelincirkan. Sangat apa? Licin dan apa? Menggelincirkan. Apa bedanya licin sama menggelincirkan? Hah? Sama enggak? Hah? Beda. Apa bedanya? Nah, yang ngomong beda nih. Siapa? Bedanya apa, yo? Oh gitu ya. Licin itu belum tentu menggelincirkan ya? Oh gitu ya. Saya tidak tahu, saya belum buka kamus ya. Coba buka kamus besar bahasa Indonesia nanti ya. Kata para ulama, kalau menggelincirkan, itu jembatannya itu goyang kanan, goyang kiri. Jadi sudah licin jembatannya. Juga apa? Bergoyang ke kanan dan ke kiri. Bisa dibayangkan. Pernah nyoba pakai jembatan itu? Jembatan gantung itu? Hah? Itu kan tidak licin itu. Karena pakai bambu jelas, ada pegangannya. Itu goyang-goyang saja kita sudah apa? Sudah asyhadu an la ilaha illallah. Sudah siap-siap apa? Sudah siap-siap mati. Ini tidak. Dia licin dan apa? Dan goyang ke kanan serta ke kiri.
Kemudian di antara yang lain, enggak cuma itu. Kata Nabi SAW, alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun ufaiqa au uqaifa. Kata Nabi SAW, di samping kanan kiri jembatan tersebut terdapat besi-besi pengait. Besi-besi apa? Pengait. Dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ini dipegang oleh para malaikat. Untuk apa? Untuk nyutati. Untuk apa? Untuk mengambili orang-orang yang tidak berhak untuk sampai kemana? Ke surga. Jadi sudah licin, goyang-goyang, kemudian di kanan kirinya ada besi. Kena masuk. Kena masuk. Ada yang kena masih sempat apa? Masih sempat pegangan. Kemudian jalan lagi. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada juga sifat-sifat lain yang dijelaskan oleh para ulama. Itu diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW. Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bukan dari perkataan Nabi SAW. Tapi kata para ulama, walaupun ini dari sahabat Nabi SAW, tapi ini dihukumi seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW kalau bicara masalah hal yang gaib, itu mereka tidak mungkin kalau tidak apa? Kalau tidak ngambil dari siapa? Dari Nabi SAW. Di antara yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, balaghani annal jisra adaqu minasy'arah. Telah sampai berita kepadaku bahwasannya jembatan tersebut lebih halus daripada apa? Rambut. Jadi enggak cuma licin, apa? Tipis. Lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada apa? Daripada mata pedang. Dalam Sahih Muslim disebutkan kata-kata ini. Jadi kesimpulannya, kalau bisa kita simpulkan, pertama, jembatan itu sangat licin. Pertama, jembatannya itu sangat apa? Sangat licin. Sehingga orang yang melewatinya itu sangat khawatir kalau apa? Kepleset. Karena kalau sekali kepleset, apa? Kalau di dunia enak, kepleset kecemplung apa? Kali. Ya, kecemplung belumbang. Ya apa? Paling cuma apa? Cuma basah. Ini enggak. Kepleset. Sekali kepleset apa? Masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua tadi apa? Menggelincirkan. Goyang-goyang. Kanan dan apa? Dan kiri. Sudah licin, menggelincirkan pula. Kemudian yang ketiga, jembatan tersebut ada apanya tadi? Ada besi pengaitnya yang siap menyambar orang-orang yang tidak berhak untuk sampai ke surga. Baru satu langkah sudah apa? Disambar. Ada yang 10 langkah, disambar. Ada yang tinggal apa? Tinggal 1 langkah, disambar pula. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, jembatan tersebut disebut oleh Nabi SAW sangat tipis. Saking tipisnya, lebih tipis daripada apa? Rambut. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana rambut ini, ya, ini lebih tipis dari ini. Kita suruh jalan di atas itu kayak gimana gitu. Ya. Nggak masuk akal menurut kita. Tapi pada hari kiamat akan terjadi. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW lebih tajam daripada apa? Pedang. Berarti kalau kita lewat di atasnya, kita bisa apa? Bisa terluka kaki kita. Ini jembatan. Apa bisa dilewati? Bisa enggak? Bisa. Kelihatan enggak? Antum misalnya ada rambut lebih tipis dari rambut. Dibentangkan dari sini ke sana. Dari sini tuh ke sana. Rambutnya siapa yang panjang segitu? Nah, dibentangkan dari sini sampai sana. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Terus gimana kita bisa lewat? Kalau salah nginjek gimana? Kalau misalnya ternyata kita enggak nginjek rambut itu, nginjek sampingnya gimana? Ya masuk ke neraka. Nah, terus gimana kita bisa lewat dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Kata Nabi SAW, sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Orang-orang kaum mukminin mereka akan diberi cahaya. Akan diberi apa? Cahaya. Yang sangat terang. Yang dengannya mereka bisa melihat sesuatu yang sangat tipis. Dalilnya apa? Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12. Al-Quran surat apa? Al-Hadid ayat 12. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari itu, engkau melihat kaum mukminin dan kaum mukminat. Cahaya mereka itu berjalan di depan dan samping kanan mereka. Jadi mereka tidak perlu bawa cahaya. Cahayanya sudah ada di depan. Cahaya itulah yang akan menerangi jalan. Yang akan menjadi petunjuk jalan dia supaya sampai ke mana? Sampai ke surga. Enggak cuma di depan juga. Di kanan juga ada. Kemudian saat itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatilah kabar gembira. Nikmatilah kabar gembira di mana kalian akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai dan kalian akan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Tapi pada saat itu kaum mukminin mereka sempat melihat orang-orang munafikin yang punya cahaya, kemudian cahayanya apa? Mati. Akhirnya mereka apa? Mereka was-was, maras, takut mereka. Jangan-jangan nanti cahaya kita apa? Mati. Di tengah jembatan mati gimana? Bingung. Akhirnya saat itu doa yang mereka lantunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabbi, sempurnakanlah cahaya kami. Sempurnakanlah cahaya kami. Jangan sampai di tengah-tengah apa? Mati. Wahai Rabbi, jadikan cahaya kami terus terang. Sampai kemana? Sampai kami bisa menginjakkan kaki kami di surga. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Jadi doanya kaum mukminin pada saat itu adalah Rabbana atmim apa? Lana nurana. Wahai Rabbi, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan sampai di tengah-tengah apa? Mati. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apakah cahayanya sama? Disinilah dibedakan. Kaum mukminin berkelas-kelas. Ada kaum mukminin yang sholat wajibnya Masya Allah, tapi tidak sholat apa? Sunnah. Ada kaum mukminin yang sholat wajibnya Masya Allah, sunnahnya juga apa? Masya Allah. Ada kaum mukminin yang sholatnya luar biasa, tapi zakatnya biasa-biasa saja. Ada kaum mukminin yang sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa, puasanya apa? Biasa-biasa saja. Ada kaum mukminin yang sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi tidak haji. Bukan karena mampu, bukan karena apa? Tidak mampu. Mampu cuman apa? Banyak apa? Urung rampung kuliah anaknya. Kemudian apalagi? Urung dandani umah. Apalagi? Tokonya urung buka. Mau haji bolak-balik jadi, enggak jadi. Ini berbeda dengan orang yang haji. Kata Nabi SAW, fayu'tawna nuruhum ala qadri a'malihim. Cahaya masing-masing disesuaikan dengan kadar amalan yang mereka lakukan di dunia. Jadi kalau misalnya orang amalannya banyak, cahayanya juga besar. Kalau orang amalnya sedikit, cahayanya juga sedikit. Kata Nabi SAW, faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabali baina yadaih. Ada di antara mereka yang cahayanya itu sebesar gunung di depan dia. Pernah tumon, lampu sebesar apa? Gunung. Ini orang yang apa? Yang luar biasa. Jadi dia cahayanya di depan dia sebesar gunung. Sehingga dia Masya Allah jalan, lari, mau ngebut. Pokoknya tidak takut. Karena apa? Terang sekali.
Kata Nabi SAW ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Tapi ternyata ada yang cahayanya lebih besar dari gunung. Ada yang lebih besar dari apa? Gunung. Siapa kira-kira? Siapa? Ada enggak di sini? Hah? Wallahu a'lam, Ustaz, kita enggak tahu nih. Kita lagi usaha ini. Nah. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlati biyaminihi. Yang ketiga, ada yang cahayanya itu seperti pohon kurma di samping kanannya. Bukan di depannya, di mana? Di samping kanannya. Wa minhum man yu'ta duna dzalik. Dan ada juga yang lebih kecil dari besarnya pohon kurma. Yang terakhir kata Nabi SAW, hatta yakuna akhiru dzalika. Sampai yang terakhir adalah man yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi. Orang yang cahayanya ditaruh di jempol kakinya. Kecil gitu. Ya, di jempol apa? Kaki. Kayak apa? Kayak kunang-kunang. Beruntunglah orang yang jempolnya besar. Iya. Tidak ada besar kecil saat itu. Pokoknya ya cuma segitu saja, Pak. Sebesar apa? Sebesar jempol. Yang namanya sebesar jempol kena angin kan apa? Bisa mati kan? Kalau kayak tadi apa? Sebesar apa? Matahari sebesar gunung sih nyantai aja ya. Kena angin tidak apa-apa. Kayak antum bawa apa? Bawa lilin. Kan apa? Pelan-pelan ya. Supaya tidak apa? Supaya tidak mati. Ini diibu jadi jempol kita. Kata Nabi SAW, yudhi umarratan wa yudfi umarrah. Kadang nyala, kadang mati. Ini benar ini kata Nabi SAW, bukan kata ana ini. Kata Nabi SAW, ya wajarlah, wong sejempol kok. Nah, lampunya cuma sejempol itu, kadang nyala, kadang mati. Kalau nyala berjalan, kalau mati apa? Berhenti. Kata Nabi SAW, فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَهُ وَإِذَا طُفِئَ قَامْ. Manakala cahaya yang dijempol itu nyala, maka dia akan berjalan. Ketika mati, dia akan apa? Berhenti. Nunggu apa? Nunggu nyala lagi. Sentire mati, nunggu apa? Murup maning. Sudah, kemudian kata Nabi SAW, unju ala qadri nurikum. Dikatakan kepada orang-orang yang ada saat itu, silahkan selamatkan diri kalian sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Ya. Pokoknya yang pakai cahaya besar, ya silahkan, cepat. Yang cahayanya sedikit, ya kayak tadi. Jalan berhenti, jalan berhenti. Makanya kata Nabi SAW, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَادِ الْكَوْكَبِ. Ada di antara mereka yang bisa berjalan di atas jembatan yang sangat tipis dan tajam itu seperti bintang yang jatuh. Pernah lihat komet? Nah, kayak komet apa? Tidak tahu, komet Halley atau komet apa? Tahu-tahu sudah sampai mana? Sampai sana. Ini yang pertama. Kata Nabi SAW yang kedua, wa minhum man yamuru qatarf. Ada juga di antara mereka yang berjalan di atas jembatan tersebut seperti kedipan mata. Kedip gitu sudah apa? Sudah sampai. Ya Allah, andaikan kita termasuk orang yang seperti itu. Bukan orang yang kedip terus tidur gitu. Enggak. Makanya jangan tidur ketika taklim. Ya. Jadi bukan kedip kayak gini terus lama. Enggak. Tapi kedip langsung apa? Langsung bangun. Nah, sampai ke sana. Tahu-tahu sudah sampai di depan surga. Wa minhum man yamurru karrih. Yang ketiga ada di antara mereka yang berjalan seperti angin. Bus sampai. Namun ada pula di antara mereka man yamurru kasyaddir rajul wa yarmulu ramlan. Ada pula yang lari. Berjalan sampai apa? Berlari-lari kecil. Kayak orang lagi apa? Kayak orang lagi jogging. Padahal di bawahnya apa? Bawahnya neraka. Tapi yang terakhir kata Nabi SAW, alladzi lahu nuruhu ala ibhami qadamihi. Bagaimana orang yang cahayanya tadi di mana? Cuma di jempolnya. Itu bagaimana? Kata Nabi SAW, yajurru yadan wa yu'alliqu yadan. Dia menyeret satu kaki
yang satunya lagi berpegangan. Jadi kadang-kadang dia kepleset, kemudian dia apa? Berpegangan. Jadi tangannya kadang dipakai untuk berjalan, tangannya yang satunya untuk berpegangan. Kakinya dipakai untuk berjalan, kemudian kakinya dipakai untuk berpegangan. Sampai kata Nabi SAW, fayukhlasu, sampai kemudian mereka itu selamat. Ketika mereka selamat, yang pertama kali mereka ucapkan apa? Apa kira-kira? Alhamdulillah. Benar ini. Kata Nabi SAW, qalu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi najjana minki ba'da alladzi aranaki. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami setelah kami sempat melihat neraka tersebut. Jadi saya itu mereka cuma melihat saja, tidak sempat merasakannya. Akhirnya mereka sampai alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami setelah kami melihat neraka tersebut. Kemudian kata mereka, laqad a'tana Allahu ma lam yu'ta ahada. Sesungguhnya pada hari ini kami telah dikarunia oleh Allah sebuah karunia yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun di muka bumi ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga Syekh Al-Albani. Dalam hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW membagi orang yang berjalan di atas jembatan tersebut menjadi 3 golongan. Menjadi berapa? 3 golongan. Yang pertama, najin musallam. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang sampai ke depan apa? Surga dan dia selamat, tidak kurang apapun juga. Sehat walafiat. Sampai depan surga, sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW. Najin makhdush. Dia sampai ke depan pintu surga, tapi dalam keadaan tubuhnya terkoyak-koyak. Karena apa? Karena apa? Karena kena kaitan, keserempet. Tidak sampai apa? Tidak sampai jatuh. Mungkin yang tadi, yang apa? Yang apanya? Yang cahayanya di mana? Di jempol tadi. Mungkin ketika dia gelantungan, kenapa? Keserempet, hampir jatuh, tapi pegangannya seret mungkin ya. Kemudian sampai juga ke sana. Cuman apa? Cuman tubuhnya terkoyak-koyak. Kemudian, yang ketiga kata Nabi SAW, wa makdusun fi nari jahannam. Yang ketiga adalah orang yang terjatuh ke dalam apa? Neraka jahannam. Na'udzu billahi min dzalik. Padahal mereka adalah kaum apa? Kaum mukminin. Kita lagi bicara tentang apa? Kaum mukminin. Kita bukan bicara tentang orang kafir. Orang kafir, orang munafikin sudah apa? Sudah disortir. Mereka sudah masuk ke mana? Sudah masuk ke kotak mereka. Kotak mana? Kotak neraka. Sudah mereka. Ini yang tersisa kaum apa? Kaum mukminin. Ternyata ada di antara kaum mukminin yang masih apa? Yang masih jatuh ke neraka. Yang kayak gimana Ustaz? Ya mungkin yang sholat sedina, praynya seminggu. Nah. Sholat zuhur, asarnya apa? Pray. Sholat asar, maghribnya ngantuk, tidak sholat. Mungkin orang seperti ini. Masih muslim, tapi apa? Tapi banyak maksiatnya. Akhirnya bekal yang dia miliki tidak cukup untuk mengantarkan dia sampai mana? Sampai ke surga. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menggambarkan bagaimana mengerikannya peristiwa saat itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, coba renungkan. Kata beliau, coba renungkan bagaimana rasa takut kita saat itu. Ketika kita diperlihatkan dengan jembatan tersebut. Ketika kita melihat jembatan itu, di bawahnya ada neraka yang sangat dalam. Kemudian apinya bergejolak dan bergemuruh. Dan kita harus melewatinya. Tidak bisa tidak. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus meniti jalan ini. Padahal itu jalannya sangat tipis. Kemudian punggung kita penuh dan berat dengan apa? Dengan dosa-dosa. Andaikan kita suruh berjalan dengan keadaan seperti itu di muka bumi saja belum tentu bisa. Apalagi di sana. Ketika kita akan berjalan, kita langkahkan kaki kita yang pertama. Ternyata setajam pedang.
Akhirnya kita angkat kaki kita langkahkan kaki yang kedua. Ternyata di depan kita orang-orang pada jatuh. Ketika jatuh berteriak, bertumpuk-tumpuk, api di dalamnya menyala-nyala. Kanan kiri ada besi pengait. Ada yang cahayanya mati di tengah. Kata beliau, kondisi yang sangat mengerikan. Maka seharusnya seorang muslim ketika membayangkan seperti itu, dia seharusnya termotivasi untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat. Karena resikonya begitu berat pada saat itu. Maka saat itu beruntunglah orang-orang yang rajin beribadah di dunianya, yang dia tidak mudah terseret oleh hawa nafsunya dan oleh setan. Beruntunglah orang-orang yang beriman saat itu. Mereka bisa dengan sekilas bisa sampai ke tempat tujuan. Sudah, semuanya apa? Semuanya sampai kemana? Depan surga. Langsung masuk? Enggak. Ngapain lagi? Ngapain lagi? Hah? Langsung masuk enggak? Masuk enggak? Antum pengen masuk enggak? Pengen. Tapi langsung masuk enggak saat itu? Hah? Enggak. Ada apa lagi di situ? Belum sampai situ. Sebelum itu. Apa lagi? Oh, telaga udah lewat. Telaga udah lewat. Hah? Apa? Hah? Hah? Apa? Mandi? Ngapain mandi? Bau sangit? Hah? Ngapain lagi coba? Kata Nabi SAW, enggak langsung masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Manakala kaum mukminin sudah selamat dari neraka. Hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah jembatan yang lain antara surga dan neraka. Masih ada jembatan lagi ini. Iya, masih ada titian lagi setelah itu. Tapi yang tersisa ini calon apa? Penghuni surga. Dan ini sekaligus merevisi ada sebuah pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan beberapa pertemuan yang telah lalu, dah lama. Ada yang bertanya tentang perbedaan antara sirat dengan qantarah. Nah, ini bedanya di sini. Saat itu saya mengatakan tidak tahu. Atau saya katakan saya itu mungkin sama. Nah, ini saya revisi. Ini beda. Jadi kalau sirat tadi adalah antara surga, antara apa? Jembatan yang mana? Di atas apa? Neraka. Yang ini ada yang jatuh, ada yang selamat. Yang kedua ini qantarah ini, jembatan yang kedua ini kaum mukminin semuanya sudah ada di situ dan tidak akan ada yang apa? Jatuh ke neraka, tidak ada. Terus apa yang ada saat itu? Fayataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Akan terjadi qisas yang kedua kalinya. Qisas antara siapa? Antara kaum mukminin saja. Kalau dulu antara siapa? Mukminin, orang kafir, kemudian orang musyrik, orang fasik, bahkan antara apa? Antara hewan. Kalau di sini enggak, hewannya sudah enggak ada. Orang kafirnya sudah enggak ada, munafiknya enggak ada. Tinggal perbuatan zalim yang dilakukan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya. Masih ada yang tersisa di sini. Akhirnya dilakukan qisas saat itu. Nah, dilakukan qisas antara kaum mukminin. Sampai apa? Tujuannya apa? Kata Nabi SAW, hatta idza nuqqu wa hudzibu. Supaya mereka itu bersih dan suci. Karena orang-orang yang masuk surga hanya orang-orang yang apa? Yang bersih. Kalau dia masih perbuatan zalim, walaupun kepada sesama mukmin, ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Hatinya dibersihkan dari iri, dari dengki. Ya. Ini dibersihkan supaya bersih ketika masuk ke dalam surga nanti. Yang mungkin iri sama temannya, ini rajin, ya. Kita tidak rajin, iri. Ya. Kemudian, ya, muka-muka kayak ngesuk orang rajin. Ya. Nah, ini dibersihkan semuanya. Hatinya dibersihkan. Dibersihkan sampai bersih, suci. Saat itu, kata Nabi SAW,
udzina lahum bidukhulil jannah. Baru setelah itu diizinkan untuk masuk ke mana? Ke surga. Kata Nabi SAW, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian lebih tahu tentang rumahnya di surga dibandingkan hafal rumahnya di mana? Di dunia. Jadi antum tidak usah khawatir ya, nanti ke surga ini rumahku nang dia. Banyak yang masuk, nanti kita rebutan. Enggak. Antum tahu persis. Apa kalau antum masuk kampung, antum rebutan sama orang? Enggak. Antum langsung tahu rumahnya di mana. Kata Nabi SAW, kita itu lebih hafal tempat kita di surga dibandingkan rumah kita di mana? Di dunia. Sudah. Berarti langsung masuk. Setelah selesai kisah langsung masuk. Iya. Hah? Belum. Suwe teman. Apalagi ini? Hah? Langsung enggak? Belum. Masih ada satu kejadian lagi. Siapa yang tahu? Hah? Apa? Oh, itu nanti itu. Belum masuk udah disembelih. Nanti dulu. Hah? Ada yang lain? Apa soal? Belum. Ada yang lain? Bukan. Ada yang lain? Tadi sudah ada yang ngomong, tapi tidak ngomong lagi sebelah sini. Apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin. Supaya apa? Supaya pintu surga dia apa? Dibuka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih." Kata Nabi SAW, kemudian saya datang ke depan pintu surga. Kemudian saya minta supaya pintu itu apa? Dibuka. Jadi kita semuanya nunggu. Kalau kita termasuk orang yang apa? Selamat. Kita nunggu di belakang Nabi SAW. Berkerumun di belakang Nabi SAW, Nabi yang maju. Begitu Nabi maju SAW, maka beliau minta supaya pintu yang ada di surga ini dibuka. Fayaqulul khazinu man anta? Penjaga surga bertanya, siapa kamu? Siapa? Kamu. Kata Nabi SAW, Muhammad. Aku adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar nama yang disebutkan adalah Muhammad, maka saat itu malaikat berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak membuka pintu ini kecuali kalau kamu yang minta, wahai Muhammad. Tidak bisa antum yang minta. Walaupun nama antum apa? Muhammad. Iya, Muhammad siapa dulu? Muhammad siapa? Muhammad bin Supeno misalnya. Ya tidak bisa. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Saat Nabi SAW minta dibuka Muhammad. Mereka tahu Muhammad siapa. Tidak bisa antum nyamar. Ya. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dibuka. Baru kemudian kita masuk ke dalamnya. Dan kita langsung menuju ke tempat kita di surga. Kalau kita termasuk orang-orang itu. Kalau kita termasuk orang-orang itu. Kalau tidak ya kita sebentar mampir di mana? Neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Sudah? Berarti saat itu orang-orang yang masuk ke neraka sudah masuk ke neraka. Orang-orang yang masuk surga sudah masuk ke surga. Pembahasan tentang surga dan neraka di dalam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad itu dibahas di belakang. Maka kita undur. Nah, masalah surga dan neraka. Sekarang kita akan membahas. Ketika orang masuk ke neraka, kan macam-macam. Ada yang apa? Pertama kali masuk orang apa? Orang apa? Kafir. Yang ikut siapanya? Yang ikut Tuhannya. Masuk ke neraka. Setelah itu kaum apa? Munafikin. Kemudian masuk lagi siapa? Kaum mukminin yang punya apa? Yang banyak dosanya. Sudah masuk. Berarti kan yang ada dalam neraka ini apa? Macam-macam. Bermacam-macam dan beragam. Ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang Islam plus. Plus apa? Plus ahli maksiat. Ya. Islam, Muslim, tapi banyak apanya? Banyak maksiatnya. Apakah mereka sama?
Sama enggak? Hah? Enggak. Bedanya apa? Masih Islam. Iya, bagus. Sama-sama penghuni apa? Neraka. Bedanya apa? Bedanya kalau orang-orang Islam yang masuk ke neraka, mereka masih punya harapan untuk apa? Untuk keluar. Ada apanya? Ada masa. Masa apanya? Masa keluarnya nanti. Jadi ada endingnya. Ada finishnya. Dan inilah di antara yang disebutkan oleh para ulama dengan pembahasan yang namanya syafaat. Apa? Syafaat. Syafaat macam-macam. Kemarin kita sudah bahas. Di antaranya syafaat dimulainya apa? Penghitungan. Ini syafaat jenis lain. Syafaat dikeluarkannya kaum mukminin dari surga setelah mereka disiksa karena dosa-dosanya. Maaf. Dari apa? Neraka. Dikeluarkannya kaum mukminin yang punya dosa-dosa dari mana? Dari neraka setelah apa? Setelah disiksa di dalamnya. Ini ternyata ada di antara sekte-sekte Islam yang tidak percaya. Dengan adanya apa? Syafaat. Kata mereka kalau sudah masuk neraka ya sudah. Tidak akan apa? Tidak akan keluar. Mereka adalah sekte Khawarij dan juga sekte Mu'tazilah. Ini dua sekte ini. Mereka tidak percaya adanya apa? Syafaat. Tidak ada. Kalau orang sudah masuk, ya sudah. Akan selamanya di dalamnya. Kenapa? Mereka tidak percaya ada syafaat. Kenapa coba kira-kira? Nah. Menganggap apa? Umat muslimin yang rajin ibadah? Karena seandainya mereka meyakini syafaat, maka akidah mereka akan hancur berantakan. Apa akidah mereka? Akidah mereka adalah pelaku dosa besar itu kafir. Kalau kafir berarti apa? Kekal di neraka. Ini keyakinan mereka. Jadi hati-hati dengan orang-orang apa? Yang menganggap di luar kelompoknya, asal bukan kelompoknya ini apa? Kafir. Mereka itu tidak percaya dengan adanya apa? Syafaat. Karena tidak mungkin kata mereka. Tidak mungkin orang sudah masuk neraka kemudian apa? Akan keluar lagi. Dan orang-orang yang seperti itu sangat layak untuk tidak mendapatkan syafaat. Orang-orang yang mengingkari syafaat sangat layak untuk tidak mendapatkan apa? Syafaat pada hari kiamat. Dan kita yang percaya dengan adanya syafaat, kita berharap semoga kita andaikan ditakdirkan masuk ke neraka, kita mendapatkan apa? Syafaat oleh siapa? Oleh Nabi SAW dan yang lainnya. Kenapa mereka tidak layak untuk mendapatkan syafaat? Karena syafaat ini berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Jadi adanya syafaat ini berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ijma'. Jadi orang yang tidak percaya adanya syafaat, berarti dia telah menantang dan menentang Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijma' para ulama. Makanya layak mereka tidak mendapatkan syafaat. Dalil dari Al-Quran apa? Banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat apa? Ayat kursi. Ya ayat berapa? 255. Ya. Al-Baqarah 255. Ayat kursi itu ayat nomor berapa? 255 dari surat apa? Al-Baqarah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kecuali dengan izin siapa? Allah. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan akan ada apa? Syafaat. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, kata Nabi SAW, "Thumma ashfa'u wa yuhaddu li haddan fa udkhiluhumul jannah." Kata Nabi SAW, kemudian aku memberikan syafaatku, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa mengeluarkan
para umatku yang masuk ke dalam neraka. Kemudian aku diizinkan oleh Allah, tapi dibatasi. Apa? Dibatasi. Kamu bisa memberikan syafaat segini. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi SAW. Fa'udkhiluhumul jannah. Kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga. Cukup? Tidak. Karena saking sayangnya Nabi SAW sama kita. Beliau balik lagi. Thumma a'ud. Kemudian aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kembali memohon kepada Allah agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Akhirnya aku diberi izin, tapi masih tetap dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali Nabi kita Muhammad SAW datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon. Bahkan dalam hadis lain diceritakan bahwa Nabi SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali minta syafaat beliau sujud, memuji Allah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan sampai mengucapkan pujian-pujian yang sangat banyak. Baru kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat apa? Kepalanya. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Mintalah, niscaya aku akan berikan. Itulah sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Bagaimana kita kepada beliau? Apakah kita sudah sayang kepada beliau sebagaimana beliau sayang kepada kita? Kemudian kalau kita mengklaim bahwasanya kita sayang kepada Nabi dan cinta kepadanya, mana buktinya? Tidak cukup seorang hanya mengklaim bahwasanya dia cinta dan sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada bukti nyata dari ucapannya tersebut. Klaim semuanya bisa. Nabi SAW sayang sama umatnya, maka mari kita umatnya sayang kepada beliau. Bagaimana kita membuktikan kecintaan dan kesayangan kita kepada Nabi SAW? Caranya adalah dengan berusaha meneladani beliau di dalam akidah beliau, di dalam akhlak beliau, di dalam ibadah beliau. Orang-orang seperti ini yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Keempat kalinya, Nabi SAW datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma a'udur rabi'ah. Keempat kalinya aku datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku berkata kepada Allah, "Ma baqiya finnar." Wahai Rabbi, tidak ada yang tersisa di dalam neraka kecuali man habasahul Qur'an wa wajaba alihil khulud. Kecuali orang-orang yang ditahan dengan ayat Al-Quran dan wajib untuk kekal di dalamnya. Apa maksudnya ditahan dengan ayat Al-Quran? Apa maksudnya? Orangnya rajin baca Quran? Ya enggak, kalau rajin baca Quran malah dapat apa? Dapat syafaat. Kata para ulama, maksudnya ditahan dengan ayat Al-Quran. Allah dalam Al-Quran berfirman, khalidina fiha. Jadi Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, mereka akan kekal di dalam neraka. Jadi mereka nggak bisa keluar. Makanya mereka itu dikatakan oleh Nabi SAW ditahan oleh apa? Oleh Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mengatakan bahwasanya mereka akan apa? Akan kekal di dalam neraka. Ini hadis dari apa? Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun para penghuni neraka yang memang mereka adalah penghuni sejati neraka. Jadi ada penghuni apa? Sejati. Sejati apa? Neraka. Semoga kita tidak termasuk itu. Nah, kalau penghuni sejati surga, alhamdulillah, ini penghuni sejati apa? Neraka. Adapun orang yang masuk ke neraka dan mereka adalah penghuni sejati neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka itu tidak akan pernah mati di dalamnya dan tidak akan pernah hidup. Apa maksudnya tidak mati, tidak hidup? Kalau tidak mati wajar ya, tapi kalau tidak hidup, apa maksudnya? Tidak mati, tidak hidup. Maksudnya apa? Semaput? Semaput sih digebuki orang apa? Apa maksudnya? Apa? Apa? Sekarat? Tidak juga. Maksudnya tidak mati, tidak hidup. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maksudnya mereka tidak mati, ya kita paham ya. Kalau tidak mati ya paham ya. Kalau tidak hidup maksudnya adalah mereka tidak hidup dengan kehidupan yang enak. Tidak hidup dengan kehidupan yang apa?
enak. Kalau mereka hidupnya tidak pernah nyaman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan oleh Allah sehingga mereka akan mati, wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan mereka tidak akan pernah diringankan azabnya. Jadi hidup tapi diazab terus. Mendingan apa? Mendingan mati. Tapi mau mati tidak bisa. Maka dalam Al-Quran ayat lain, summa la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak apa? Tidak hidup. Maksudnya apa? Kalau hidup disiksa, pengen mati tidak bisa mati. Ya. Kalau mati pun langsung dia apa? Langsung dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi berbicara tentang sekelompok penghuni neraka yang mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW berbicara tentang penghuni sementara. Kalau tadi penghuni apa? Sejati. Ini penghuni apa? Sementara. Kata Nabi SAW, walakin nasun asabathumun naru bidhunubihim. Akan tetapi ada sekelompok yang lain yang mereka masuk ke neraka karena dosa-dosanya. Masuk ke neraka karena apa? Dosa-dosanya. Fa'amatahum imatatan. Adapun orang-orang yang seperti ini maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi tidak akan mati, ini apa? Mati. Kaum mukminin yang sudah apa? Yang sudah disiksa oleh Allah, maka mereka akan dimatikan oleh Allah. Sampai apa? Hatta idza kanu fahman. Sampai manakala mereka telah berubah menjadi arang. Tahu arang? Arang. Ya. Sampai mereka berubah menjadi arang. Ketika sudah berubah menjadi arang, udzina bisyafa'ah, diizinkan untuk dikeluarkan syafaat. Faji'a bihim dhabaira fabuthu ala anharil jannah. Kemudian didatangkan mereka sekelompok-sekelompok. Dari kelompok pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Kemudian dicemplungkan semuanya ke sungai di dalam surga. Dicemplungkan kemana? Sungai. Sungai mana? Sungai surga. Bukan sembarang sungai. Jadi mereka sudah jadi apa? Arang, sudah mati, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelompok dimasukkan ke sungai surga. Sekelompok dimasukkan ke sungai surga. Tsumma qila ya ahlal jannati afidu alaihim. Kemudian Allah berkata kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga, sirami. Sirami orang-orang tersebut. Akhirnya para penghuni surga apa? Nyirami orang-orang yang sudah jadi apa? Yang sudah jadi arang tersebut. Kemudian bagaimana mereka bisa hidup kembali? Fayambutuna nabatal hibbati takunu fi hamidis sail. Kemudian tubuh yang sudah jadi arang tersebut tumbuh sedikit demi sedikit seperti tumbuhnya biji yang terbawa oleh air hujan. Ya, kalau lagi banjir itu kan biasanya bawa apa? Bawa biji-bijian. Nanti ketika banjirnya sudah apa? Sudah muncul apa? Tunas. Kecil. Seperti itulah kaum mukminin. Yang masuk ke mana? Yang masuk ke neraka dan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh sedikit demi sedikit. Dan mereka diistilahkan oleh Nabi SAW dengan al-jahannamiyyin. Dengan apa? Jahannamiyyin atau jahannamiyun. Apa artinya? X. Penghuni apa? Neraka jahannam. Ya walaupun sama-sama masuk ke mana? Surga. Tapi mantan beda. Nah, ya beda tuh. Masa sama ya enak banget kalau sama. Beda. Ini namanya apa? Jahannamiyun. Siapa namanya? Jahannami. Mantan apa? Penghuni neraka jahannam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka jahannam. Ini dalil dari apa? Dari hadis Nabi SAW. Dalil dari ijma'. Kalau tadi Quran, hadis. Ijma'nya apa? Dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Al-Ajurri. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Sudah dikeluarkan. Jadi masing-masing dikeluarkan sampai habis.
Yang tersisa siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang apa? Munafik. Jadi kaum mukmin sudah dikeluarkan semuanya. Dan saat itu orang-orang kafir ketika melihat orang-orang mukmin dikeluarkan, mereka apa? Mereka berharap. Nah, mereka juga berharap, ya Allah, kapan ya aku harus metu? Nah, mereka juga berharap supaya bisa keluar. Makanya ketika sudah keluar semuanya, mereka meminta kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka, wahai Rabbi. Fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabbi, keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Andaikan kami ketika dikembalikan ke dunia kok kafir lagi, maka kami adalah orang-orang yang zalim, wahai Rabbi. Jadi ketika melihat mukmin sudah diangkat semuanya, mereka mohon kepada Allah, wahai Rabbi, berilah kami kesempatan supaya kami juga bisa memperbaiki diri kami, keluarkan kami ke dunia. Kalau andaikan kami kok melakukan hal yang serupa, maka kami orang yang kebangetan, wahai Rabbi. Kami orang yang zalim, wahai Rabbi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengarkan perkataan mereka, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggallah kamu di dalamnya dengan hina dina dan jangan engkau berbicara kepadaku. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108, orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka minta kepada Allah supaya dikeluarkan, tapi malah dibentak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diam dan tinggallah di dalam neraka secara hina-dina. Akhirnya mereka diam. Tapi mereka sambil apa? Berharap-harap cemas. Apakah memang itu sudah ketentuan akhir? Sampai kemudian didatangkan kematian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seekor domba. Kata Nabi SAW, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian dalam bentuk domba. Dalam bentuk apa? Domba. Fayunadi munadin ya ahlal jannah. Setelah domba itu didatangkan, disebutkan domba itu diletakkan di antara surga dengan apa? Neraka. Sehingga penghuni surga maupun penghuni neraka semuanya melihat domba tersebut. Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Dipanggil oleh Allah. Wahai para penghuni surga. Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka semuanya menjulurkan lehernya. Dan mereka melihat kepada panggilan itu. Kemudian ditanya, hal ta'rifuna hadha? Kalian tahu apa ini? Mereka menjawab apa? Naam. Iya, kami tahu. Apa itu? Domba. Domba. Apa? Itu kematian. Mereka menjawab, na'am hadzal maut. Na'am wahai Rabbi, iya, itu adalah kematian. Jadi tidak ada yang jawabnya saat itu kambing, tidak ada. Semuanya jawabannya apa? Itu kematian. Dan mereka sudah dijadikan oleh Allah faham bahwasanya kambing ini adalah apa? Kematian. Ya, jadi nanti jawabnya itu ya. Ya, tanpa anak kasih tahu antum akan jawab seperti itu. Ya, sudah. Mereka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa ini? Mereka menjawab apa? Itu adalah kematian. Kemudian dipanggil para penghuni neraka. Ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka. Mereka menjulurkan leher mereka dan melihat. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, ini adalah kematian. Setelah semuanya tahu dan melihat penghuni neraka maupun penghuni surga, kata Nabi SAW, fayudbah. Kemudian domba tersebut disembelih. Kematian itu disembelih. Ketika kematian tersebut disembelih, mati sudah mati. Kematian sudah tidak ada lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, khuludun wala maut. Kalian akan kekal di dalam surga dan kalian tidak akan pernah mati. Kemudian dipanggil apa? Penghuni neraka. Ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, khuludun wala maut. Kalian akan kekal di dalam neraka dan kalian tidak akan pernah mati. Hadis
Riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, manakala dipanggil penghuni surga oleh Allah, wahai para penghuni surga, dipanggil. Mereka semuanya pada menjulurkan kepalanya melihat kepada suara tersebut. Fayattali'una khaifina wajilin. Mereka saat itu ketika dipanggil seperti itu, mereka melihat, memandang dalam keadaan mereka takut dan khawatir. Takut apa? Takut apa mereka? Takut apa? Takut mereka dikeluarkan dari mana? Dari surga. Karena belum ada jaminan. Belum ada apa? Jaminan. Bisa jadi apa dikeluarkan. Mereka belum ada jaminan. Maka ketika dipanggil seperti itu, diceritakan oleh Nabi SAW, mereka yattali'una khaifina wajilina an yakhruju. Mereka memandang panggilan tersebut dalam keadaan takut, khawatir. Jangan-jangan kami akan dikeluarkan. Kemudian ketika dipanggil penghuni neraka, mereka dipanggil dan mereka memandang dalam keadaan farihina, mustabshirin, dalam keadaan mereka senang ketika dipanggil dan berharap apa? Jangan-jangan ini panggilan apa? Untuk mengeluarkan kami. Itu bedanya. Jadi kalau penghuni surga dipanggil, mereka dipanggil dalam keadaan apa? Khawatir, ya Allah, apa yang gane kursemene, ya Allah. Sudah enak-enak seperti ini, rasanya gimana kalau keluar lagi? Mereka sudah betah di dalamnya. Sedangkan penghuni neraka, mereka sudah apa? Sudah tidak betah mereka. Mereka pengen cepat-cepat apa keluar. Sudah minta, ditolak. Dia tahu dipanggil. Mungkin, wah ini ada perubahan mungkin ya. Ada perubahan apa ketentuan. Mereka berharap. Ternyata setelah itu apa? Kematian apa? Disembelih. Setelah kematian disembelih. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar diceritakan fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim. Saat itu penghuni surga sudah senang, tambah apa? Tambah senang. Karena sebelumnya belum ada jaminan mereka akan kekal di dalamnya. Ketika dipanggil seperti itu mereka senang sekali, sudah senang, tambah senang karena mereka akan merasakan kenikmatan yang ada di dalam surga selama-lamanya. Adapun penghuni neraka, yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Orang penghuni neraka sudah sedih, tambah apa? Tambah sedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kejadian ketika kematian apa? Disembelih. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya kekayaan, kekuasaan, kecantikan, jabatan, ketampanan, dan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, kalau tidak diiringi dengan keimanan, tidak ada harganya. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang saat ini mendapatkan kekayaan, orang yang saat ini mendapatkan apa? Mendapatkan jabatan, orang yang saat ini mendapatkan kekuasaan, orang yang saat ini diberi oleh Allah kelebihan tubuh yang sehat, ketahuilah bahwasanya ini semua tidak ada harganya ketika kematian sudah disembelih. Kalau tidak diiringi dengan apa? Dengan keimanan. Dan andai kan kita termasuk orang-orang yang tidak kaya, miskin, rumahnya biasa-biasa saja, tidak perlu silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Karena nanti orang-orang kafir tersebut, mereka akan sedih dan sangat sedih ketika melihat kematian itu disembelih. Karena mereka akan merasakan siksaan yang selama-lamanya. Kadang-kadang ketika kita membaca daftar orang-orang terkaya di dunia, versi majalah apa? Forbes. Kita melihat, penghasilannya sehari segini. Kita seumur hidup saja, kalau kerja itu tidak akan bisa apa? Sama dengan apa? Penghasilan dia sehari. Kadang-kadang orang-orang yang hatinya, imannya ada kelemahan. Ya Allah, penak ya urip kaya-kaya. Saya dari dulu sholat, dari dulu puasa, kok seperti ini aja. Apa kudu ninggalkan sholat ya? Supaya apa? Supaya kaya seperti mereka. Apakah seperti itu? Hati-hati. Nah, ini ujian keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya apa yang mereka rasakan saat ini di dunia.
pada hari kiamat nanti tidak ada harganya. Maka dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan cita-citanya orang kafir ketika mereka di alam akhirat. Apa cita-citanya? Nah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir pada hari kiamat mereka bercita-cita, ya Allah, andaikan dulu saya di dunianya hanyalah sebutir debu. Sebutir apa? Debu. Bleduk, tahu bleduk? Ya. Mereka cita-citanya ketika sudah jadi apa? Sudah di neraka, mereka, ya Allah, andaikan kami di dunia itu bukan manusia, tapi apa? Tapi debu. Kenapa? Kenapa mereka pengen jadi debu? Karena tidak ada tanggung jawabnya. Ya. Orang-orang yang kaya raya, yang beli apartemen satu saja sekian M, sekian triliun, satu apartemen sekian triliun, sekian M, nanti pada hari kiamat mereka bercita-cita menjadi debu yang diinjak-injak itu. Ya. Maka dengan pembahasan kita pada kali ini, kita telah mengakhiri pembahasan tentang alam akhirat. Dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu bab masalah iman yang ada dalam kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya, sebelum Anda buka pertanyaan ini ada pertanyaan dari para pendengar Radio Roja. Nanti setelah ini baru Anda buka pertanyaan untuk para hadirin sekalian. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Dan ikhwatal Islam, para pendengar dimanapun Anda, kami akan berikan kesempatan untuk beberapa penanya yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz yang saat ini menyampaikan kajian di Masjid Gelora Purwokerto. Silakan Anda bisa menghubungi kami via 0218236543. Dan di kesempatan berikutnya juga kami akan upayakan untuk via pesan singkat di 0819896543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kami angkat dari penelpon yang sudah masuk di pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Dari Abdullah di Bekasi. Pak Abdullah, Bekasi, silakan Bapak. Ini Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan Khawarij tidak layak dapat syafaat Nabi SAW. Itu bagaimana di akhirat nanti Ustaz? Apakah dia kekal atau tidak kekal? Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Bekasi, Ustaz bisa menyimak pertanyaan beliau? Pertanyaannya apa tadi? Iya. Ustaz tadi menjelaskan atau menyebutkan bahwa Khawarij tidak dapat atau tidak layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Apakah dengan demikian Khawarij akan kekal dalam api neraka? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya, tadi saya menjelaskan pertanyaannya dari Bapak Abdullah di Bekasi. Pertanyaannya adalah, tadi kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari adanya syafaat, mereka itu layak untuk tidak mendapatkan apa? Syafaat. Apakah berarti mereka itu kafir, Ustaz? Dan mereka akan kekal di neraka? Tidak. Belum tentu. Ya. Masalah Khawarij sendiri, apakah mereka kafir atau tidak, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka adalah tidak kafir. Mereka tidak apa? Tidak kafir. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh para sahabat, atau para kaum muslimin saat itu tentang Khawarij, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ikhwanuna baghaw alaina." Mereka orang-orang Khawarij adalah saudara-saudara kita, cuman mereka menzalimi kita. Itulah apa? Adilnya siapa? Adilnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau dizalimi oleh orang-orang Khawarij, tapi Ali bin Abi Thalib telah tetap menganggap mereka sebagai ikhwan, sebagai saudara mereka. Cuman mereka berbuat apa? Zalim. Dan kezaliman ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan suatu saat juga beliau ditanya pula tentang Khawarij, kata beliau, minal kufri farru. Orang-orang Khawarij itu meyakini seperti ini karena mereka itu menghindarkan diri dari kekafiran. Orang lari dari kekafiran, masa divonis apa?
kafir. Jadi saya tidak mengatakan orang-orang Khawarij kekal di neraka. Saya cuma mengatakan bahwasanya mereka itu pantas untuk tidak dapat apa? Syafaat. Mereka bisa dapat syafaat, mereka bisa keluar dari neraka mungkin dengan rahmat dan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang keluar dari neraka itu macam-macam. Ada yang memang sudah habis apanya? Masa tinggalnya di neraka. Ada yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ada yang mendapatkan syafaat dari kaum solihin. Ada yang mendapatkan syafaat dari malaikat. Ada yang mendapatkan syafaat dari para wali yang soleh. Ada yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dari puasa. Mereka mendapatkan syafaat macam-macam. Setelah syafaat semuanya habis, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apanya? Kasih sayangnya dan rahmatnya. Jadi saya tidak mengatakan orang Khawarij itu kekal di neraka, tidak. Tapi mereka sangat pantas untuk tidak mendapatkan apa? Syafaat. Adapun Mu'tazilah, mereka cukup berat ya, penyimpangannya ya, dari Islam, dan mereka termasuk orang-orang yang mendewakan akal. Maka andaikan mereka termasuk yang ekstrim, maka bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir. Ya. Bisa dikatakan sebagai orang-orang yang kafir seandainya mereka termasuk orang-orang yang ekstrim, terutama dari kalangan Jahmiyah. Adapun orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja, yang tidak tahu, maka bisa jadi mereka mendapatkan kasih sayang dari atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua silakan. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Di kesempatan kedua ada Ibu Santi di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya tadi yang Ustaz bilang bahwa ketika penduduk neraka dan penduduk surga dipanggil, mereka penduduk surga takut, khawatir, dan penduduk neraka senang karena tidak ada jaminan mereka kekal. Itu yang di surga itu Pak Ustaz, kan di dalam Al-Quran ada ayat-ayatnya banyak bahwa mereka kekal di dalamnya. Itu apa? Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu. Ini pertanyaan terakhir ya dari pendengar Roja. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya penghuni surga akan kekal di dalam surga. Tapi tadi disebutkan bahwasanya mereka ketika dipanggil mereka khawatir. Jangan-jangan mereka akan dikeluarkan. Apakah ini kontradiksi? Jawabannya enggak. Saya kan tadi enggak mengatakan bahwasanya penghuni surga enggak akan kekal. Mereka cuma apa? Cuma khawatir. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan enggak kekal. Mereka akan kekal. Buktinya setelah mereka rasa khawatir tersebut, begitu melihat kematian disembelih, mereka apa? Khawatir lagi enggak? Enggak, mereka senang. Ya, mereka senang karena mereka tahu bahwasanya kematian apa? Sudah tidak ada lagi. Wallahu taala a'la wa alam. Selanjutnya buat para hadirin yang hadirat yang ada di Purwokerto ini. Bagaimanakah nasibnya di akhirat nanti orang-orang yang ketika meninggal dunia mereka masih meninggalkan hutang? Seandainya mereka adalah orang-orang yang beriman, nasibnya akan dikisos. Nasibnya akan apa? Akan dikisos. Kalau hutangnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka amal solehnya akan habis. Kemudian dia akan disiksa di neraka sampai bersih dosa-dosanya. Kemudian baru mereka apa? Diangkat dari mana? Dari neraka. Jadi nanti mereka akan mengalami apa? Kisos. Hafan Ustaz, hati kami sekarang dipenuhi keimanan dan kami berharap kepada Allah agar kami termasuk orang-orang yang diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kami takut kalau kami kembali ke rumah-rumah kami dan kehidupan kami sehari-hari kami lalai dari mengingat Allah. Bagaimana caranya agar kami bisa istiqamah dan bertakwa atau dalam takwa kepada Allah? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Siapa? Hanzalah. Hanzalah datang kepada Abu Bakar. Datang kepada siapa? Abu Bakar. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Nafaqa Hanzalah." Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Artinya saya apa? Munafik. Loh kenapa wahai Hanzalah? Saya itu kalau lagi menghadiri pengajiannya Rasulullah SAW, rasanya apa? Iman itu apa? Full. Imannya penuh. Tapi begitu pulang apa? Imannya sedikit demi sedikit apa?
berkurang. Malah kadang-kadang apa? Drop. Sebelum dicas sudah apa? Drop dulu. Akhirnya Abu Bakar menangis. Karena beliau mengalami juga apa yang dialami oleh siapa? Alhamdulillah. Maaf, kalau nggak salah pergi ke Umar dulu. Nah, pergi ke Umar dulu atau ke Utsman dulu, saya lupa. Pokoknya setelah itu mereka pergi ke Umar, mendapatkan jawaban serupa, pergi ke Abu Bakar, mendapatkan jawaban serupa, akhirnya bertiga atau berempat datang kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dalam keadaan mereka semuanya nangis. Nah, dalam keadaan mereka semuanya apa? Nangis. Siapa itu? Abu Bakar, Abu Bakar siapa? Umar dan juga Hanzalah. Pernah nggak kita ngeluh seperti itu? Ya Allah, aku munafik atau bukan ya? Atau wah, Masya Allah, sunni insya Allah. Menghuni surga insya Allah. Gitu ya. Nah, para sahabat Nabi SAW mereka khawatir. Khawatir. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Setelah mereka menyampaikan apa yang disampaikan, kata Nabi SAW, seandainya kalian itu kondisi keimanannya sama seperti ketika kalian berada di sisiku. Artinya ketika kondisi keimanan kalian itu ketika sampai puncaknya di sisiku dan itu kalian pertahankan sampai dimanapun kalian berada, maka kalian akan menjadi malaikat yang berjalan di muka bumi. Maka kalian akan menjadi apa? Malaikat yang ada di muka bumi. Orang yang imannya terus seperti itu tuh puncak, dalam kondisi puncak keimanan itu susah ya. Dan sangat jarang, mungkin hanya para nabi yang bisa seperti itu. Yang namanya iman itu adalah fluktuatif. Apa? Naik dan apa? Naik dan turun. Cuman kalau pas imannya lagi turun, itu jangan apa? Jangan dibiarkan. Ya. Kayak sebagian ikhwan atau sebagian akhwat, ayo atau ayo ngaji yo. Aduh, anak lagi futur nih. Lagi apa? Lagi futur, lagi lemah iman anak. Yo justru kalau misalnya lagi futur ya apa? Ya ngaji. Untuk apa? Untuk menambah lagi. Jadi caranya supaya istiqomah, ya sering-sering ngaji. Lalu ngajinya sebulan sekali. Ya gimana? Coba antum punya HP, ada sebulan sekali dicas. Enggak, antum paling pol-pol berapa? Sehari kadang-kadang, banyak nelponnya, kadang 2 hari. Antum ngecasnya berapa kali coba imannya? Nah, kalau sebulan sekali ya wajar. Kalau ngedrop sampai drop sampai tidak nyala sama sekali itu wajar. Ya. Makanya kalau kita lagi menyimpang dikit, itu cepat apa? Kembali lagi. Ya. Iman kita yang sudah berkurang cepat dicas lagi dengan cara ngaji, ya. Dengan cara berzikir, memperbaiki ibadah, ya. Ketika orang sedang merasa dia futur, sedang merasa lemah imannya, jangan justru dia menghindar dari amal-amal soleh. Seharusnya ketika dia merasa lemah iman, dia berusaha untuk apa? Untuk mengembalikan kepada keimanan yang ideal. Anda pernah dengar salah satu ucapan bahwa gambaran sirat seseorang nanti di hari kiamat itu ibarat siratal mustaqimnya seseorang di dunia. Artinya jalan ini yang ia tempuh di dunia. Apakah ucapan ini benar? Tidak tahu saya. Saya tidak pernah dengar hal itu. Kalau ada yang pernah dengar silahkan disampaikan. Yang dijelaskan hanya neraka jahanam. Bagaimana dengan neraka hutamah dan yang lainnya? Maksudnya tingkatan surga dan neraka. Memang kita belum bahas. Makanya saya katakan tadi masalah neraka dan surga kita akan undur pada apa? Pada akhir kitab Ushulus Sunnah. Ya. Tapi secara ringkas, surga itu bertingkat-tingkat dan neraka juga apa? Bertingkat-tingkat. Cuman kalau surga tingkatnya kemana? Ke atas. Kalau neraka tingkatnya kemana? Ke bawah. Ya, itu secara ringkas seperti itu. Apakah benar ada sekumpulan orang-orang saleh di surga yang bisa meminta sahabatnya mukmin yang di neraka untuk masuk surga bersamanya? Iya, benar. Itulah yang namanya syafaat. Itulah yang namanya syafaat dari kaum mukminin. Jadi kalau misalnya antum, kita semua adalah orang-orang yang beriman, kita punya peluang untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Ada beberapa pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya. Mungkin sampai di sini. Tidak ada yang lain? Cukup? Ya. Nasib orang munafik, mereka kekal di neraka.
mereka kekal di neraka sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dasarnya neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pun yang menolong mereka. Jadi orang munafik ini siksaannya lebih parah daripada orang kafir. Ya. Walaupun masuknya duluan apa? Orang kafir, tapi orang munafik mereka siksanya lebih parah. Kenapa? Karena mereka lebih jahat kepada siapa? Kaum muslimin. Kalau orang kafir jelas-jelas ini apa? Kafir. Orang Islam bisa menjaga apa? Menjaga diri. Oh ini kafir jelas. Tapi kalau orang munafik, enggak. Mereka berada di sekeliling kita. KTP-nya sama, agamanya apa? Islam. Cuman mereka menyembunyikan apa? Membunyikan kekufuran dalam hatinya. Dan mereka jauh lebih berbahaya. Makanya siksaannya lebih kejam daripada orang-orang kafir. Sampai di sini pengajian kita. Ya. 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 Ada juga syafaat anak-anak kecil. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Diceritakan oleh salah seorang tabi'in. Ketika dia anaknya masih kecil-kecil meninggal 2 orang. 2 orang anaknya masih kecil-kecil meninggal. Akhirnya beliau datang kepada Abu Hurairah. Datang kepada siapa? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Wahai Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan. Wahai Abu Hurairah, 2 anak kecil saya mati. Apakah engkau bisa menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW yang bisa menghibur hati saya? Itulah para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, ketika mereka sedih, mencari hiburannya di mana? Di hadis Nabi SAW. Akhirnya kata Abu Hurairah, "Na'am, sigharukum da'amisu ahlil jannah." Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, bahwasannya bayi-bayi atau anak-anak kecil kalian yang meninggal, itu mereka akan menjadi anak-anak kecil yang tinggal di surga. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melihat orang tuanya yang ada di dunia, maka bayi atau anak-anak kecil tersebut lari mendekati orang tuanya, kemudian dipegang bajunya. Dipegang apa? Bajunya. Dipegang erat bajunya. Dan baju itu tidak akan pernah dilepas oleh anak-anak tersebut sampai mereka berhasil memasukkan orang tuanya ke surga. Saat itulah baru dilepas. Ini hiburan buat siapa? Buat kaum mukminin, kaum muslimin yang anaknya masih kecil-kecil apa? Meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.